Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Pembina Pendidikan Pancasila, yakni Ibu Viana, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nasir dari kelompok 6. Saya akan memimpin presentasi hari ini pada tanggal 24 September 2021. Adapun rangkaian acara yang akan kami laksanakan dalam presentasi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, penyampaian materi yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan materi. Yang kedua, pembahasan materi. Yang ketiga, penutup. Baiklah, untuk teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Pendahuluan 1. Latar belakang. Dalam perkembangan zaman yang mengalami kemajuan dan keemasan ini, terlihat potensi masyarakat akan budaya sendiri mulai menghilang, tergesernya oleh budaya asing yang tak terbendung dalam menanganinya. Bahkan masyarakat kini cenderung mengikuti budaya barat yang ngetren. Indonesia merupakan laboratorium sosial yang sangat kaya akan pluralitasnya, baik dari aspek ras dan etnis, bahasa, agama, dan lainnya. Itu pun ditambah status geografis sebagai negara maritim yang terdiri atas setidaknya 13.000 pulau. Pancasila sebagai dasar bagi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Dengan ditamparkannya Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila mempunyai kedudukan pokok kaidah bagi negara yang fundamental bagi negara Indonesia. Masalah nasionalisme dan patriotisme tidak lagi dapat kita lihat sebagai masalah sederhana yang dapat kita lihat dari satu perspektif saja. Apalagi di sisi lain, pembahasan atau diskusi tentang nasionalisme dan patriotisme di Indonesia justru kurang berkembang, atau mungkin memang kurang dikembangkan. Oleh karena itu, kita belajar dari pengalaman sejarah tekad pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan Pancasila dan melaksanakannya dalam seluruh kehidupan ketatanegaraan merupakan kemauan politik yang sangat positif demi tegak dan utuhnya negara Republik Indonesia. 2. Rumusan masalah. A. Bagaimana hubungan Pancasila dan nasionalisme? B. Mengapa Pancasila bisa menjadi jiwa bangsa Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi Robert Umam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan nasionalisme. Tapi sebelum berbicara banyak tentang Pancasila ataupun nasionalisme, saya akan menjelaskan apa sih itu nasionalisme dan apa itu Pancasila. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Apa sih itu Pancasila? Pancasila itu adalah pilar ideologis negara, dan itu terdiri dari 2 bahasa Sanskerta, yang mana itu dari Panca dan Sila. Panca itu berarti 5 dan Sila itu berarti prinsip ataupun asas. Jadi ada 5 dasar yang diperuntukkan untuk negara kita, Republik Indonesia. Itu ada 5 dasar
yang diperuntukkan kita. Yang pertama itu misalkan itu yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu dan seterusnya. Dan berikut ini saya akan menjelaskan ataupun memberi rangkuman tentang pengertian Pancasila menurut ahlinya. Yang pertama itu Pancasila itu menurut Insinyur Soekarno. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara juga. Bukan hanya sebagai falsafah negara aja ya, tapi bisa lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Dan yang kedua itu menurut Muhammad Yamin. Menurut dia, Pancasila itu berasal dari kata panca, yang berarti 5, dan sila itu yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila itu merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Dan yang nomor 3 itu menurut Notonegoro. Menurut dia itu Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang pemersatu dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Dan yang nomor 4 itu menurut Ruslan Abdul Ghani. Dia itu mengatakan Pancasila itu diartikan sebagai sebuah filsafat negara yang tercipta atau menjadi ideologi kolektif demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan yang nomor 5 itu menurut Profesor Dr. Nurholis Mujadid. Dia mengatakan ataupun mengartikan Pancasila itu sebagai modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Pancasila memberi dasar Memberi dasar dan prasyarat asasi bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia. Pancasila menyumbang beberapa hal penting. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nasionalisme. Di sini apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme itu adalah sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dalam mencintai tanah airnya. Secara etimologis, kata nasionalisme itu berasal dari kata nationalism dan nation dari bahasa Inggris. Tapi ada dalam studi semantik kata nation itu tersebut berasal dari kata Latin yakni natio yang berakar pada kata naskor yang bermakna saya lahir, atau dari kata natusum yang berarti saya dilahirkan. Dalam perkembangannya, kata nation itu merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara dalam mencintai tanah airnya. Dan berdasarkan pengertian nasionalisme itu juga dibedakan menjadi nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme itu dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit itu adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Ini bisa dibilang nasionalisme negatif lah gitu. Dan yang kedua itu adalah nasionalisme dalam arti luas. Adalah perasaan cinta yang tinggi ataupun bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Ini yang dikatakan nasionalisme, bisa dikatakan nasionalisme itu positif. Di Indonesia itu nasionalisme melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Perumusan Pancasila sebagai ideologi negara itu terjadi dalam BPUPKI. Di dalam inilah Soekarno mencetuskan ide yang merupakan perkembangan dan pemikirannya tentang persatuan tiga aliran yaitu nasionalisme, agama, dan marxis.
Dan dalam artikel itu dia juga menjelaskan bahwa Islam itu bahwa Islam telah menebalkan rasa dan haluan nasionalismenya. Cita-cita Islam untuk mewujudkan persaudaraan umat itu ya sangat besar. Maksudnya umat Islam itu yang dinilai dari Soekarno tidak bertentangan dengan konsep nasionalismenya. Jadi pemisahan itu tidak berarti menghilangkan kemungkinan untuk memberlakukan hukum-hukum Islam dalam negara. Karena bila anggota parlemen sebagian besar itu orang-orang orang-orang Islam, maksudnya orang-orang yang berjiwa Islam, mereka dapat mengumpulkan dan memasukkan peraturan agama dalam undang-undang negara. Jadi itu kelebihannya. Dan mereka dapat dan karena itu semuanya itu itu karena cita-cita ideal negara Islam menurut Soekarno. Dengan dasar itulah Soekarno itu mengusulkan 5 asas untuk negara Indonesia merdeka. Kelima asas itu adalah, yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, dan yang kedua itu adalah internasionalisme atau berperi kemanusiaan, dan yang ketiga itu adalah mufakat atau demokrasi, dan yang keempat itu adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan. Jadi dari Jadi dari 5 asas di atas itu kita itu bisa membentuk nilai-nilai kebaikan ataupun menanamkan rasa nasionalisme kita pada pada diri kita lah gitu. Dan yang selanjutnya itu saya akan prinsip nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme itu bangsa Indonesia pada nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia itu senantiasa satu. Saya juga gak paham, juga gak tahu. Tunggu. Nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia itu senantiasa itu yang pertama itu adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Yang nomor 2 itu menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dan yang nomor 3 itu bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air, serta tidak merasa rendah diri. Nomor 4 itu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa. Dan yang nomor 5 itu menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan yang nomor 6 itu mengembangkan sikap tegang rasa, tidak semena-mena. Dan nomor 7 itu tidak semena-mena terhadap orang lain. Nomor 8 gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan nomor 9 itu senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nomor 9 berani membela kebenaran dan keadilan. Nomor 11 merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang nomor 11 menganggap pentingnya sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ya saya membaca, soalnya ini saya nggak mengetahui lebih banyak tentang prinsip yang diarahkan untuk bangsa Indonesia. Jadi ya searching dulu. Jadi kesimpulannya dari pembahasan Pancasila dan nasionalisme itu, jadi hubungannya antara Pancasila dan nasionalisme itu sangatlah bersinambungan. Kenapa saya bilang begitu? Karena nasionalisme itu adalah cinta tanah air, dalam artian memperkokoh ataupun berpegang erat lah gitu, berpegang erat terhadap Pancasila. Jadi ya hubungannya itu sangat erat lah gitu, Pak. Dan ini aja yang bisa saya sampaikan dan saya bisa jelaskan. Jika ada salah dalam pengucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bangsa Indonesia, hakikat yang sesungguhnya dari Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kita pasti tahu bahwa kandungan nilai-nilai sudah dibenarkan dalam ajaran agama, baik Islam maupun agama lainnya. Secara kontinu, hal ini akan memberikan energi dalam semesta untuk menghadirkan nilai-nilai kebenaran hakiki. Selain dari pengertian tersebut, Pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda, seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan perbedaan dalam agama yang berbeda menjadi benteng Pancasila yang kuat dalam menjaga keutuhan Pancasila. Maka tanpa Pancasila, masyarakat nasional kita tidak akan pernah mencapai kekukuhan seperti yang kita miliki saat ini. Namun tampaknya Pancasila masih kurang dipahami benar oleh sebagian bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita harus memahami apa sih kedudukan Pancasila dalam kehidupan kita. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat yuridis konstitusional dan yuridis ketatanegaraan. Kemudian, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila memiliki sifat objektif dan subjektif. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud. Di Indonesia, nasionalisme melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Perumusan Pancasila sebagai ideologi negara terjadi dalam BPUPKI. Di dalam badan inilah Soekarno mencetuskan ide yang merupakan perkembangan dan pemikirannya tentang persatuan tiga aliran besar. Tiga aliran besar itu yaitu nasionalisme, Islam, dan Marxis. Bagi bangsa Indonesia, hakikat sesungguhnya Pancasila yaitu sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Selain dari pengertian tersebut, Pancasila memiliki sebutan berbeda. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Alhamdulillah, beberapa rangkaian acara telah kami lalui dan saya selaku moderator sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi presentasi hari ini dengan baik dan juga teratur. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup presentasi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.